warahmatullahi wabarakatuh. Ding sama semua sejahtera di seluruh penjuru Indonesia. Kembali lagi di konten saya, Juragan Gurah. Hari ini ada lagi kabar spesial untuk teman-teman trader atau teman-teman hobi gurah di seluruh Indonesia. Ya, ada lagi keberhasilan dan ini merupakan seperti yang saya pernah katakan, kegagalan saat itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Ini benar-benar nih ya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Waktu kemarin konten sebelumnya saya sudah pernah bikin kontennya. Itu saya sebenarnya ingin kontak yang bersangkutan, hanya saja emang terkendala waktu dan kadang-kadang lupa juga, banyak lupanya, bukan kadang-kadang banyak lupanya ya. Akhirnya tidak terkontak, tidak terkomunikasi, dan akhirnya ada updatean terbaru, dia berhasil, teman-teman. Kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini? Jangan mana terus itu di channel Juragan Gurah. Ya teman-teman, di konten sebelumnya saya bikin tentang si Emis ya, si Emis nanti karena masih belumnya bikin video Emis. Jadi saya bikin tentang CST ya. Saat itu dipertanyakan, kita menjadi ada pembahasan sengit juga ya, pembahasan tentang si CST apakah bisa dibudidayakan di Indonesia apakah tidak, terkait dengan juga si CST ini punya apa namanya, punya apa ya sebenarnya, kebiasaan di wilayahnya atau di negara aslinya itu biasanya bertelur setelah hibernasi. Sedangkan kita di Indonesia itu tidak ada musim salju ya, yang biasanya dimana kura-kura hibernasi. Emang ada beberapa kura-kura yang punya karakter seperti itu ya, termasuk juga yellow belly ya. Jadi tapi tidak setelah lulur, tapi biasanya dia ada waktu jeda di mana mereka tidak bereproduksi untuk EB ya, tidak bereproduksi. Mereka mandek, biasanya hampir 2 tahun mereka mandek tidak bertelur ya. Nah tapi kebanyakan di Indonesia itu sudah mulai mengalami adaptasi dengan kondisi Indonesia ya. Atau kalau enggak, biasanya teman-teman termasuk saya selingi ketika mulai mandek YB, saya biasanya masukkan jenis Brazil di dalam kolam YB. Jadi yang jantan biasanya lebih kepada kimpoinya buat yang betinanya Brazil. Jadi yang jantannya YB emang betul-betul mandek, emang tidak produksi lagi. Mereka istirahat dulu. Nah ini biasanya diganti dengan si betinanya Brazil atau res. Oke. Nah ini juga terjadi. Nah ini kemarin kita bahas ya, sengit apakah bisa atau tidak. Lalu saya kemarin memberikan tanggapan di video saya bahwasanya ketika itu sudah berhasil, itu hanya masalah ingkopnya saja atau masalah telur perdana. Alhamdulillah setelah saya liatin terus update-annya, ini namanya Mas Yoga ya, Mas Yoga ini berhasil menetaskan telurnya CST, dan ternyata saya kira telur posisinya di mana, ternyata posisinya di Klaten. Jadi teman-teman sudah pada ada yang japri ke sana, termasuk juga si Mas Kudri Glenn ya, di channel YouTube-nya Kudri Glenn. Jadi kemarin awal niatan saya ingin review tentang si Mas Yoganya, ternyata di Mas Kudri ini sudah bikin kontennya, sudah bikin videonya, dan hari ini kita akan bahas tentang videonya yang dibuat oleh Mas Kudri, bagaimana dan kenapa atau kiat-kiatnya kira-kira bagaimana kemungkinan bisa berhasil buat breeding CST. Oke teman-teman, kita lihat di videonya Mas Kudri ini ya. Ini settingannya kolamnya Mas Yoga ya, settingannya kolam Mas Yoga ini. Kita lihat kolamnya sebenarnya ukurannya tidak terlalu luas ya, cuma memang ada beberapa kotak, ada 3 kotak, cuma ini juga diselingi dengan si Brazil. Jadi ini umum ya, saya lihat juga kedalamannya tidak terlalu dalam teman-teman ya, di dalam video ini. Jadi memang masih sekitaran dalamannya sekitaran 30-an cm ini maksimalnya ya. Perkiraan saya sebenarnya CST juga harusnya dalam ya, karena saya lihat di habitat aslinya itu biasanya mereka kalau kimpoi atau meeting itu biasanya di permukaan air gitu.
Jadi ada ngapung di atas gitu. Pernah lihat videonya, ternyata ini dia pakai kolamnya tidak terlalu dalam. Nah, ini juga membantah pendapat saya sendiri ya, atau opini saya sendiri terkait masalah settingan kolamnya si CST. Nah ini, kalian bisa lihat juga di dalam videonya ini, jadi tidak terlalu dalam ya. Jadi bisa dari atasnya kita sudah bisa lihat interaksi mereka di dalam kolam. Oke. Nah, satu yang menarik di dalam video ini, teman-teman lihat media atau space atau spot untuk dia meletakkan telur. Teman-teman perhatikan di dalam video ini ya, spotnya untuk mereka meletakkan telur ini luas, panjang teman-teman. Jadi gini, dalam beberapa video saya perhatikan untuk CST itu butuh migrasi agak jauh, dia hampir mirip seperti penyu. Dari lokasi air itu dia ngambilnya agak jauh, jadi mereka agak migrasi dulu ya ke darat, dan biasanya perjalanannya agak jauh juga. Makanya ada beberapa kasus CST yang ditabrak oleh kendaraan yang ditabrak ya, atau mengalami kecelakaan di jalan raya karena dalam proses mereka migrasi untuk bertelur. Jadi saya pernah lihat videonya, ntar mas, mudah-mudahan dapat ya ketika saya nyiapkan video konten ini. Jadi dia ceritanya CST-nya jalan lalu tabrak oleh kendaraan, ternyata di dalam perutnya ada telurnya. Ya, setelah dicoba diingkup, ternyata telurnya tuh diingkup dan berhasil menetas ya. Jadi dan ini juga ada beberapa kali saya lihat kejadian video serupa di mana CST perlu jarak agak jauh, bepergian agak jauh atau migrasi untuk meletakkan telurnya, mirip-mirip dengan penyu. Berbeda dengan telur kura-kura pada umumnya yang spot bertelurnya itu tidak terlalu jauh dari air ya. Nah, ini saya kurang paham kenapa si CST agak jauh. Sebenarnya si Monbi ini kalau tidak salah kasusnya serupa. Jadi agak jauh dia dari wilayah airnya. Tapi nggak tahu apakah itu general atau umum untuk Monbi, ataukah hanya kasus saat itu yang saya lihat di dalam video. Jadi memang ada beberapa jenis kura-kura yang butuh migrasi agak jauh untuk meletakkan telurnya, seperti halnya penyu ya. Nah, dalam settingan ini, jadi lebih masuk akal kenapa ini dia mau bertelur. Saya kejadian teman-teman ya, untuk CST saya yang betina koit ya, mau tak mau juga saya semakin sedih banget teman-teman. Saya perhatikan badan-badannya tidak ada masalah, kemungkinan besar dia mau meletakkan telur tapi tidak bisa karena area untuk bertelurnya itu tidak luas ya seperti punyanya Mas Yoga ini. Jadi sebenarnya ini masuk akal kenapa dia bisa bertelur ya, artinya dia mau meletakkan telurnya di dalam tanah. Karena biasanya karena ini saya perhatikan spotnya memang panjang ya, dari terus dia yang menarik di sini ya, spot untuk bertelurnya itu turun ke bawah. Sebenarnya saya untuk model begini sebenarnya kurang, kalau saya sih pribadi ya kurang serak dengan model seperti ini, karena kadang-kadang kasihan kura-kuranya dari air dia turun ke bawah itu kadang jatuh gitu. Tapi lalu juga untuk jenis-jenis silinder ini spot jemurnya itu susah, karena biasanya mereka jemurnya di pinggiran kolam ya. Ketika spot buat sebuat bertelurnya agak turun, itu mereka nangkring, kita pakai bahasa nangkring aja ya. Nangkringnya atau dia berjemurnya itu agak susah. Makanya saya selalu posisi bertelurnya itu dinaikkan sejajar dengan permukaan air ya, atau lebih tinggi lagi dari permukaan air, karena biasanya jenis silinder itu cembur. Nah, untuk jenis CST atau AST kan dia biasanya di air ya, tidak ke darat ya. Mungkin ini lebih tidak ada masalah ya untuk settingan CST dan AST. Nah, ini. Jadi teman-teman yang perhatikan di sini poin pentingnya bagaimana nantinya teman-teman yang mau breeding CST, settingan kolamnya. Settingan kolamnya tidak beda dengan kolam-kolam kura-kura pada umumnya, yang membedakan hanyalah spot atau ukuran di tempat bertelurnya ya. Harusnya kita sepertinya harus bikin agak panjang, dan kalau enggak menurut juga seperti Mas Yoga ini bikin turunan dari posisi spot bertelurnya lebih turun daripada air ya. Mungkin kesannya ya saya mungkin kesannya dari jenis CS sendiri berpikir dia turun ya dari tempat area air gitu, jadi mungkin perjalanannya lebih jauh mungkin ya, tapi kita berasumsi aja. Jadi ini
menarik sekali ya. Di ini kayaknya kita bisa tahu juga, minimal kita sudah paham settingan kolamnya supaya ini si CST bisa juga ikut jejaknya si Mas Yoga, bisa di breeding di Indonesia. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komen di video di bawah. Untuk Mas Kudrigen, teman-teman yang lain jangan lupa subscribe juga video Kudrigen, dia lagi mulai rajin lagi nih bikin ngevlog apa kura-kura ya, karena kayaknya sudah kemarin, jadi sebenarnya ya sudah lama daripada saya bikin YouTube. Hanya saja kemarin kayaknya pas tugas akhir dia mulai sedikit ini ya, nggak ada waktu buat ngevlog, akhirnya saya balap ya. Tapi ini lihat Mas Gudri semangat bikin konten lagi, jadi kepingin semangat juga buat bikin konten terus. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu gerak banyak saudara, dan tetap jaga terus kesehatannya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.